Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiana, mahasiswi RPL Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi PIAUD. Pada saat ini akan menjelaskan mengenai 3 macam bentuk moral, yaitu yang pertama moral knowing, kemudian moral feeling, dan yang ketiga moral action. Ketiga istilah tersebut merupakan komponen karakter baik yang dirumuskan oleh Thomas Lincona. Inti dari teori ini bahwa karakter bukan hanya soal pengetahuan, tapi kesatuan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Penjelasan mendalam mengenai masing-masing komponen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, moral knowing atau pengetahuan moral. Artinya, perkembangan moral yang menekankan pada kesadaran tentang kebaikan. Ini adalah aspek kognitif atau ranah kepala. Seseorang harus mengerti terlebih dahulu apa yang baik sebelum bisa melakukannya. Komponen ini bertujuan agar seseorang memiliki kecerdasan moral dalam memahami situasi, yang bertujuan memahami nilai-nilai kebenaran secara logis. Aspek di dalamnya adalah kesadaran sosial, pengetahuan nilai, pengambilan perspektif, memahami sudut pandang orang lain, penalaran moral. Pada anak usia dini, ini bukan tentang menghafal teori etika, melainkan pengenalan konsep dasar tentang benar dan salah serta aturan sederhana. Ini berfokus membantu anak memahami mengapa suatu aturan itu ada. Contoh dalam pembelajaran PAUD adalah guru menjelaskan mengapa kita harus mengantri saat akan mencuci tangan. Hal ini akan kita jelaskan supaya anak mendapatkan giliran dan tidak ada yang terjatuh. Kemudian yang kedua, moral feeling atau perasaan moral. Ini adalah aspek afektif atau ranah hati. Mengetahui apa saja yang benar tidak cukup. Seseorang harus memiliki dorongan emosional untuk peduli pada kebenaran tersebut. Perkembangan moral yang menekankan pada empati dan simpati, yang tujuannya menumbuhkan rasa cinta terhadap kebaikan dan rasa tidak nyaman terhadap keburukan. Aspek di dalamnya adalah kata hati, yaitu merasa wajib melakukan yang benar. Contoh kegiatan yang dapat kita lakukan dalam pembelajaran di PAUD adalah simulasi empati, di mana jika ada teman yang terjatuh, guru bertanya, kira-kira bagaimana ya perasaan kita ketika kita melihat teman kita terjatuh? Apa yang bisa kita lakukan agar dia merasa lebih baik? Kemudian kita memberikan apresiasi positif, yaitu memberikan pujian yang tulus saat anak berbagi mainan, sehingga anak merasa bangga dan bahagia saat berbuat baik. Bisa juga dengan cara menyayangi makhluk hidup, mengajak anak menyiram tanaman, atau memberi makanan terhadap binatang-binatang yang ada di sekitar sekolah. Yang ketiga, kita istilahkan dengan moral action atau tindakan moral. Ini adalah aspek psikomotorik atau ranah perbuatan. Ini adalah hasil akhir atau output dari pengetahuan dan perasaan moral. Karakter seseorang baru benar-benar terlihat melalui apa yang ia lakukan secara nyata, yang bertujuan menerjemahkan niat baik untuk perilaku yang konsisten. Aspek di dalamnya yaitu memiliki keterampilan untuk melakukan tindakan moral, misalnya tahu cara menolong orang yang pingsan. Kemudian adanya keinginan, yaitu tekad kuat untuk tetap berbuat baik meski itu sulit. Kemudian ini akan menjadi kebiasaan atau habit, yaitu melakukan kebaikan secara spontan karena sudah terlatih. Contoh kegiatannya atau contoh penerapannya dalam pembelajaran PAUD adalah dengan cara operasi semut, yaitu mengumpulkan sampah bersama-sama setelah jam istirahat. Kemudian budayakan 5S, membiasakan anak melakukan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun saat bertemu guru atau teman. Bisa juga dengan kegiatan berbagi bekal. Secara nyata ini memberikan kegiatan yang memberi makanan kepada teman yang lupa membawa bekal, itu melatih moral action mereka. Kalau kita buat perbandingan sederhana, bahwasanya
Knowing ini berpusat kepada pikiran, kemudian yang berperan sebagai tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian contohnya yaitu dengan tahu membuang sampah sembarangan itu merusak lingkungan. Kemudian kita masuk kepada komponen feeling, yaitu berpusat pada hati, di mana berperan peduli pada kebenaran dengan contoh merasa bersalah atau tidak nyaman jika melihat sampah berserakan. Kemudian komponen action yang berpusat kepada tindakan, yaitu yang berperan melakukan kebenaran, di mana salah satu contoh kasusnya yaitu mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat kembali. Itulah mengenai 3 penjelasan diantaranya, yaitu moral. Yang pertama moral knowing, kemudian yang kedua moral feeling, dan yang ketiga moral action. Demikian penjelasan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.